Shalom, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita GBIS Salatiga mengadakan ibadah dengan online untuk memperingati Hari Jumat Agung. Kita yakin dan percaya walaupun kondisi saat ini belum memungkinkan untuk kita bersekutu, namun di dalam roh kita akan bertemu. Di dalam roh kita akan terus memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan terus kita akan dikuatkan. Tetap kita akan taati peraturan pemerintah untuk menjaga jarak, untuk memakai masker. Tetap kuat dan tetap semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah jauh dari kita. Haleluya, puji Tuhan. Untuk mendasari ibadah saat ini, kita akan bacakan Alkitab di dalam Roma 5 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama dengan saudara-saudara yang berada di rumah. Kita akan baca bersama-sama ini dengan imani ini. Roma 5 ayat 7 sampai dengan yang 9. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Haleluya. Puji Tuhan, oleh kuasa darah-Nya itu yang menyelamatkan kita. Haleluya. Kita akan masuk di hadirat Tuhan dengan membawa persembahan yang kudus, hati kita yang kudus. Haleluya. Oleh kuasa darah Yesus mampu menguatkan kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, Yesus, kami membawa persembahan kudus kami. Haleluya. Pujian kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau yang melayakkan kami, melayakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Saat kami masuk Tuhan, saat ku masuk, iya benar Tuhan, kami masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian kami naikkan, ya, sembah kami berikan Tuhan, karena Engkau-lah Allah yang mulia, Allah yang mulia.
Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih-Mu sungguh besar. Kasih-Mu sungguh besar bagi kami. Haleluya. Haleluya. Syukur. Syukur. Syukur ku naikkan Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas apapun yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur atas kondisi kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas pengorbanan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas salib-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas apapun yang sudah Engkau berikan bagi kami saat ini. Sekalipun kondisi kami masih dalam banyak hal, banyak perkara, namun kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa kami tahu kematian-Mu di kayu salib tidak akan sia-sia, membawa pengorbanan yang luar biasa bagi kami, membawa keselamatan bagi kami, untuk kami bisa melampaui ini semua bersama dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami yakin dan percaya, karena salib-Mu, karena bilur-bilur-Mu kami disembuhkan, karena salib-Mu kami Engkau selamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bersyukur atas setiap rancangan indah-Mu, bersyukur atas setiap kejadian dan peristiwa yang boleh terjadi atas gereja-Mu di seluruh muka bumi ini. Karena kami yakin dan percaya Engkau akan nyatakan di setiap keluarga, di setiap kami, bahwa kamilah tubuh-Mu, kamilah gereja-gereja-Mu yang akan membangkitkan semangat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa saatnya kami bisa berkumpul kembali di rumah-Mu, di gereja-Mu, untuk memuji dan memuliakan Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Dan mau memulai ibadah saat hari ini, biarlah Engkau membungkus, menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami, sehingga kami pulang tidak dengan sia-sia, namun kami pulang membawa berkat yang luar biasa. Di tengah-tengah keluarga kami ada sukacita yang melimpah, ada kedamaian yang melimpah, ada kelepasan yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Sungguh saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat hari ini kematian Tuhan Yesus tidak akan sia-sia, akan membawa sukacita yang luar biasa, karena Dia sudah mati bagi kita. Bahkan besok Dia juga bangkit bagi kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, karena Dia sangat baik bagi kita. Kita akan pujikan ini dengan sukacita. Ada singer di sini, ada musik di sini yang menemani Bapak Ibu Saudara semua untuk memuji Tuhan dengan bersukacita pula. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia
Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia sungguh amat baik bagi kita. Dialah kekuatan kita, Dialah perlindungan kita. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Siapa Dia? Allah penyelamatku. Amin. Kuasa api kalahkan, hidupku dipulihkan Tuhan. Siapa Dia? Allah kekuatanku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, ya, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, amin. Katakan, Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, amin. Teramat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik, amin. Dia baik bagiku, Dia baik bagi kita semuanya. Dia sangat baik, amin. Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagi. Sekali lagi, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia sangat baik. Puji Tuhan, Dia sangat baik, Dia teramat baik buat kita. Dia sungguh luar biasa. Bukti kasih-Nya sudah nyata dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena kita menjadi anak-anak-Nya, kita menjadi umat tebusan-Nya, dan percaya dan yakin bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan rambut di kepala pun Dia menghitungnya. Haleluya. Karena kita adalah perbuatan tangan-Nya. Kita akan pujikan tak pernah terlambat. Bahkan Dia menolong kita. Dan imani pujian ini. Haleluya Yesus. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Engkau penciptaku Tuhan. Ya benar Yesus. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, itu bukti kepedulian Tuhan. Ya, Yesus memperhatikan kita. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat. Amin. Benar Tuhan. Takkan pernah terlelah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik
perbuatan tangan-Mu. Kita perbuatan tangan Tuhan, kita buatan tangan Tuhan, kita ciptaan tangan Tuhan. Haleluya. Syukur. Selai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan Tuhan. Haleluya. Takkan pernah terlelap Engkau menjaga kami Tuhan. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Dengan iman mari katakan, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau yang tahu. Haleluya. Yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya mengucapkan selamat memperingati Jumat Agung kepada saudaraku keluarga besar GBIS Salatiga yang dikasihi dalam Tuhan. Saatnya kita akan belajar firman Tuhan, mengapa kita sebagai orang percaya memperingati Jumat Agung, wafatnya Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya mari kita akan sejenak berdiam diri, kita akan berdoa supaya Roh Kudus memberikan kita kekuatan, hikmat untuk kita memahami firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur jikalau saat ini kami bisa memperingati Jumat Agung bersama-sama dengan seluruh orang percaya. Bahkan juga kami bersyukur keluarga besar GBIS Salatiga bisa memperingati Jumat Agung walaupun kami sekarang di rumah masing-masing tidak bersekutu bersama-sama dalam gereja, namun memiliki semangat yang sama. Kami memperingati akan pengorbanan Tuhan yang sungguh besar, yang sungguh luar biasa. Sekarang Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan pada saat ini memberikan kami kekuatan untuk terus percaya, mengasihi Tuhan, menghormati Engkau yang sudah mati untuk kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi segenap para pendengar yang siap memperhatikan firman Tuhan supaya hati mereka dijamah oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Markus pasal 15 ayat 42 sampai dengan 47. Markus pasal 15 ayat 42 sampai dengan 47. Demikian saya bacakan. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah,
memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Ketika kita membaca ayat ini, kita bersama-sama merenungkan bahwa Yesus benar-benar sudah mati. Dia benar-benar mengorbankan dirinya untuk kita semuanya. Paling tidak kita menemukan dalam bacaan tadi ada saksi-saksi yang melihat bahwa Yesus benar-benar mati di kayu salib dan kemudian mayatnya dikuburkan. Kita melihat saksi yang pertama adalah Yusuf Arimatea yang dia kemudian memohon kepada Pilatus untuk mengambil mayat Tuhan Yesus. Kemudian juga kepala pasukan, dia juga adalah seorang yang memimpin penyaliban Tuhan Yesus, dan ketika dia melihat bagaimana matinya Tuhan Yesus itu, dia dalam ayat 39 mengatakan, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Dan yang ketiga adalah Pilatus sendiri. Dia seorang pemimpin pemerintahan yang waktu itu menyaksikan bagaimana Yesus dibawa kepada dia untuk supaya disalibkan. Namun Pilatus tidak menemukan kesalahan dalam diri Tuhan Yesus. Dari saksi-saksi ini mereka sudah melihat bahwa Yesus benar-benar mati dan kemudian dikuburkan. Dari hal ini kita jika saat ini memperingati Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan Yesus, kita pribadi bersyukur kepada Tuhan bahwa kita meyakini Yesus mati karena dia menghapus dosa semua orang. Yesus mati karena dia menggantikan atau menanggung hukuman semua orang berdosa. Lalu juga kita percaya bahwa Yesus mati karena dia melakukan sesuatu supaya orang berdosa di dunia ini mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Nah, dari hal ini kita juga percaya bahwa itulah kasih yang diberikan Bapa kepada orang-orang percaya, kepada kita semuanya yang hari ini memperingati Jumat Agung tentang kematian Tuhan Yesus. Juga dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan 17, namun utamanya kita juga memperhatikan ayat yang ke-16, dikatakan di sana betapa agungnya kasih Tuhan. Demikian saya bacakan. Yohanes pasal 3 atau Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian saya akan membacakannya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat 16 ini mari kita renungkan. Karena begitu besar, karena begitu agung kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia.
Nah, dari ini kita juga melihat bahwa apa yang dikerjakan Tuhan Yesus itu karena kasih yang sangat besar yang dimiliki oleh Bapa, yang diberikan kepada manusia yang berdosa, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Makanya tadi kita memperhatikan kepala pasukan mengatakan sungguh dia ini adalah anak Allah. Allah mengatakan bahwa yang diberikan anaknya sendiri, anak yang tunggal yang dikasihinya. Kemudian dikatakan di sini bahwa Yesus adalah pribadi yang tidak berdosa, tidak bersalah. Pilatus pun menemukan Yesus tidak pernah bersalah dalam hal apapun. Dan kemudian kita melihat yang ketiga, seperti yang dikerjakan oleh Yusuf Arimatia. Mengapa dia berani menanggung resiko yang besar, menanggung resiko yang sangat membahayakan nyawanya. Dia meminta kepada Pilatus untuk menurunkan mayat Yesus. Karena Yusuf Arimatia adalah orang yang benar, orang yang saleh, orang yang menantikan kedatangan kerajaan Allah bagi hidupnya. Dia ingin supaya dengan menantikan kerajaan Allah, dia berharap memiliki hidup kekal bersama dengan Tuhan. Itulah yang kiranya juga menjadi perenungan kita pada saat merayakan atau memperingati Jumat Agung ini. Mari kita memiliki pandangan seperti Pilatus. Yesus adalah pribadi yang tidak pernah bersalah. Kitalah yang bersalah. Seperti pandangan kepala pasukan, Yesus adalah anak Allah. Sungguh-sungguh dia adalah anak Allah. Dan kemudian seperti Yusuf Arimatia, kita juga sedang menantikan datangnya kerajaan Allah dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam kerinduan kita, supaya kita pun nanti hidup kekal bersama dengan Yesus yang sudah mati untuk kita. Saya akan bacakan ayat di dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian. Filipi pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita semuanya bersyukur bisa memperingati Jumat Agung kematian Yesus, teladan yang sangat baik, teladan kasihnya, teladan pengorbanannya, teladan perbuatan yang baik untuk kita semuanya. Dan kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, mari kita terus meninggikan nama Tuhan Yesus, supaya seperti ayat ini, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kiranya pada Jumat Agung tahun ini, pada bulan ini, mari kita bersama-sama merenungkan Tuhan sangat baik. Kita yang berdosa ditebus oleh Tuhan. Dan ini menjadi semangat kita supaya apa yang sudah ditebus oleh Tuhan ini memberikan kita terus memiliki iman yang kuat kepada Dia, tidak menggoyahkan iman kita. Walaupun keadaan sekarang ini bisa saja orang kemudian goyah imannya. Mengapa tidak bisa beribadah bersama-sama? Mengapa harus seperti ini? Namun ketika kita merenungkan kebaikan Tuhan, kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu tak terbatas. Mari kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, dan biarlah kita merenungkan perbuatan Allah yang sungguh luar biasa ini. Terima kasih Bapa untuk firman Allah di dalam kami memperingati Jumat Agung, di dalam kami merenungkan kematian Yesus untuk kami, supaya kami terus memiliki iman yang semakin kuat kepadamu. Keadaan yang kami alami pada saat ini
membuat kami semakin haus akan Tuhan, semakin cinta akan Engkau ya Tuhan, semakin memiliki kesenangan beribadah kepadamu. Dan kami yakin Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan pengorbanan yang mulia untuk kami juga yakin keadaan sekarang ini akan diselesaikan oleh Tuhan. Dan kami gerejamu, kami umatmu akan segera bisa lagi bertemu, berkumpul bersama-sama untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan yang sudah mati dan menjadi penebus kami yang hidup. Terima kasih Bapa, kiranya kasih kemurahan Tuhan tercurah untuk kami semuanya, dan berkat di dalam kami memperingati Jumat Agung ini melimpah-limpah untuk semua jemaatmu, untuk anak-anakmu semuanya, dari anak-anak kecil, orang tua, orang-orang muda diberkati oleh Tuhan. Kamu selesai menyampaikan firman-Mu, kiranya Roh Kudus bekerja memberikan kami kekuatan untuk terus merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan setelah berdoa kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Saatnya kita akan bersama-sama terima berkat Tuhan. Mari kita akan mengarahkan hati kepada Dia, Allah yang sudah mati buat kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya pada hari ini Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus mencurahkan berkat-Nya buat kita semuanya. Berkat di dalam nama Allah Bapa di surga, berkat di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati buat kita, berkat di dalam nama Allah Roh Kudus yang kiranya kekuatannya, penghiburannya, dan hikmatnya melimpah untuk kita semuanya. Sejak hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, berkat Allah melimpah-limpah dan kita merasakan kebaikannya, kemurahannya, damai sejahteranya yang tidak pernah berhenti untuk kita semuanya. Terima kasih Bapa, kami terima berkat ini dengan sukacita, dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.